Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Semoga adik-adik semua selalu senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang teks ceramah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, tentang unsur-unsur, bahkan pokok-pokok yang terdapat dalam ceramah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menyusun bahan ceramah dan tentang struktur teks ceramah. Nah, pada pembelajaran hari ini, adik-adik diharapkan nantinya bisa membuat atau menyusun sebuah teks ceramah dan bisa mempraktekkan bagaimana cara penyampaian sebuah ceramah seperti itu. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang menyusun bahan ceramah. Nah, di situ ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ceramah. Yang pertama itu mengenali konteks. Nah, mengenali konteks di sini itu yang dilihat itu yaitu tentang peserta ceramah dan situasi. Situasi di mana sedang melakukan ceramah. Nah, jadi isu atau topik yang dipilih harus sesuai dengan siapa audiens dan di mana tempat sedang berceramah. Nah, kenapa konteks tersebut harus kita kenali dulu sebelum melakukan ceramah? Karena setiap audiens pastikan kita harus menyampaikannya sesuai topik dan gaya penyampaian yang berbeda. Misal kita akan menjelaskan atau berceramah di sekolahan, pastikan kalangan pelajar. Nah, kalangan pelajar kan banyak remaja. Nah, itu kan topiknya, gaya penyampaiannya pasti sudah berbeda dengan topik dan gaya penyampaiannya dengan di tempat-tempat yang audiensnya itu yaitu orang-orang dewasa. Nah, jadi kita harus mengenali dulu. Oh, misal mau di tempatnya di sekolahan nih, oh pasti banyak pelajar. Nah, jadi topik-topik yang dipilih itu yang mereka itu sesuai dengan bidang mereka, sesuai dengan sampai mana pemikiran mereka, pemahaman mereka tentang sebuah masalah seperti itu. Nah, kemudian gaya ceramahnya kan juga akan berbeda jika di para kalangan remaja dan para orang dewasa pasti berbeda. Jika kalangan remaja itu jangan terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu berat, jangan terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang intinya kayak emang harus dengan bahasa yang sopan, tapi jangan yang terlalu bahasa-bahasa sopan yang terlalu berat. Jadi bagaimana caranya lebih menghidupkan suasana di ketika penyampaian pada teks ceramah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah menentukan konteks. Nah, konteks ini yaitu topiknya, yaitu di situ ada 4. Yang pertama, sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan pendengar, menarik minat, ruang lingkup, jelas dan spesifik sesuai dengan waktu dan situasi. Nah, yang pertama yaitu tentang sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan pendengar. Nah, jadi kita harus kenali dulu kita ini misal kayak tadi kita akan melakukan ceramah di lingkungan sekolah. Nah, pastikan latar belakang mereka yaitu seorang pelajar yang bukan orang-orang awam dan pengetahuannya mereka pasti lebih banyak lebih banyak daripada orang-orang dewasa awam, yaitu misal kayak ibu-ibu rumah tangga itu kan sudah pengetahuannya berbeda dengan seorang pelajar. Jadi kita harus menyesuaikan. Misal di pelajar ya udah kita menyampaikan sesuatu hal misal tentang tentang bahaya penggunaan gadget, misal tentang waktu efektif dalam belajar, bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, menarik minat. Nah, di sini tantangan para dalam membuat ceramah. Kita harus membuat teks ceramah, penyampaian ceramah, gaya-gaya dan teknik-teknik berceramah. Kita harus menggunakan kita harus bagaimana caranya untuk menarik minat para pendengar.
Jadi kita tidak hanya dari bahasa-bahasa saja yang digunakan, tapi dari gaya, dari teknik, dari cara pengucapannya, cara berbicara itu harus diperhatikan. Cari yang bagaimana si pendengar, si audiens itu perhatiannya semua tertuju kepada si penceramah. Yang awalnya dia bermain HP, yang awalnya dia duduk bermalas-malasan. Nah, ketika si penceramah menyampaikan ceramahnya itu langsung perhatian mereka berpindah dan tertuju fokus kepada si penceramah. Nah, selanjutnya ruang lingkup jelas dan spesifik. Nah, ruang lingkup jelas dan spesifik ini yang dimaksud yaitu pada materinya. Jadi materinya itu harus jelas dan spesifik. Jadi jika menyampaikannya tentang bahaya gadget, ya sudah harus dispesifikkan ke bahaya gadget, jangan melenceng keluar konteks seperti itu. Yang terakhir, sesuai dengan waktu dan situasi. Nah, waktu dan situasi ini jika situasinya ini dalam tentang kemerdekaan. Nah, ya sudah, situasi dan waktunya tentang kemerdekaan. Jadi sampaikan sesuatu hal yang sesuai dengan acara atau sesuatu hal terjadi pada hari atau tanggal yang sedang dalam keadaan yang jika dalam dalam waktu berceramah itu dalam waktu apa, dalam situasi bagaimana. Jadi harus ditentukan, harus sesuai, jangan sampai melenceng. Misal lagi perayaan Maulid Nabi tapi ceramahnya tentang kemerdekaan, itu kan sudah tidak sesuai dengan waktu dan situasi seperti itu. Nah, selanjutnya menyusun kerangka ceramah. Nah, kerangka ceramah ini kenapa kok perlu dibuat kerangka ceramah, dan kenapa pasti setiap sebuah teks, jika mau membuat teks pasti dibutuhkannya membuat kerangka. Nah, kenapa harus membuat kerangka? Karena dengan membuat kerangka kita bisa menentukan dulu ide-ide pokoknya. Dari setiap bagian itu harus bisa tersusun secara sistematis, bisa tersusun secara urut dan runtut. Nah, dan bisa misal mau menggunakan sumber-sumber. Nah, pengumpulan data dan sumber-sumbernya itu lebih terukur. Jadi tidak asal sembarangan. Jadi ide-ide pokoknya itu bisa tersusun secara runtut dan sistematis. Nah, ini ada kerangka ceramah yang memiliki ciri berikut. Yang pertama, meliputi 3 bagian pokok, yakni pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Yang kedua, ada mengungkapkan maksud yang jelas. Yang ketiga, setiap bagian dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan. Kemudian bagian dalam kerangka karangan harus tersusun secara logis. Nah, yang pertama meliputi 3 bagian pokok, yakni pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Nah, pengenalan isu itu terkait dengan pembukaan. Jadi pada pengenalan isu itu berisikan gambaran umum, yaitu bagaimana pengenalan dari sebuah topik yang akan digunakan dalam bahan ceramah. Biasanya dalam pengenalan isu berisikan pendefinisian sebuah topik. Nah, selanjutnya ada rangkaian argumen. Nah, pada rangkaian argumen inilah berisikan tentang tidak hanya dari pendapat dari si penceramah saja, tetapi kalau bisa disertakan dengan referensi atau fakta-fakta untuk memperkuat argumen dari si penceramah atau si penulis. Yang kedua ada penegasan kembali. Penegasan kembali ini berkaitan dengan kesimpulan tentang rangkuman, penguatan, bahkan juga bisa dimasukkan saran. Nah, yang kedua ada mengungkapkan maksud yang jelas. Nah, pengungkapan maksud yang jelas di sini tuh maksudnya, jadi jika mau menyampaikan maksud dari sebuah topik, sampaikan secara jelas, jangan bertele-tele, jadi langsung to the point saja dalam penyampaian maksudnya. Jadi agar nanti dalam pembuatan kerangka, jika mau dikembangkan menjadi suatu teks yang utuh, itu tidak akan bingung, dan nanti penyampaian dalam prakteknya juga akan lebih mudah. Nah, selanjutnya yang kedua, setiap bagian dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan. Nah, jadi dalam membuat satu kerangka karangan itu harus memiliki satu gagasan saja, satu ide pokok saja. Karena apa? Jadi harus fokus dalam penjabaran dari sebuah topik.
Jadi jangan misal dalam satu kerangka karangan itu memiliki beberapa gagasan, nanti akan bingung dalam pengembangan sebuah teks ceramah yang utuh. Nah, selanjutnya yang keempat, bagian dalam kerangka karangan harus tersusun secara logis. Nah, bagian dalam kerangka karangan ini berkaitan dengan pengenalan isu, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Nah, itu harus tersusun secara logis, berurutan, dan selain dari itu juga susunan dari kalimatnya itu harus secara logis. Ini juga termasuk ke dalam kalimat efektif. Sudah pernah saya jelaskan bagaimana kalimat efektif itu. Nah, yang terakhir ada mengumpulkan dan memilih bahan. Nah, mengumpulkan dan memilih bahan ini berkaitan dengan referensi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada surat kabar atau buku yang berhubungan dengan materi yang akan dipidatokan, atau teknik-teknik dan gaya berceramah, Surat kabar atau buku yang berhubungan dengan materi yang akan dipidatokan, atau teknik-teknik dan gaya berceramah. Kemudian contoh naskah ceramah. Kemudian istilah-istilah populer, cerita atau humor-humor yang relevan. Nah, jadi dalam pembuatan teks ceramah itu boleh melihat contoh-contoh yang sudah ada dari surat kabar, dari buku. Tidak dari penggunaan referensi itu tidak hanya dalam pengembangan materi saja, tetapi bisa dilihat dengan misal nggak tahu nih mau menyampaikannya dengan teknik apa, dengan gaya yang bagaimana, itu nanti bisa dicari referensinya. Kemudian contoh naskah ceramah. Nah, di situ bisa dijadikan referensi dalam penyampaian argumen-argumen, dan bisa juga untuk menyampaikan fakta-fakta untuk memperkuat argumen dari penulisan si penceramahnya. Nah, kemudian istilah-istilah populer, cerita atau humor-humor relevan. Nah, kan dalam kegiatan ceramah, misal ceramahnya ini 2 jam nih ya. Nah, tapi dalam 2 jam itu hanya ceramah aja, tidak ada selingan-selingan cerita atau humor. Nah, itu kan pasti akan garing, akan nggak seru, akan bikin ngantuk, bosen gitu kan. Nah, makanya dari itu harus diselingi dengan cerita-cerita humor, tapi cerita humornya itu harus relevan, harus sesuai dengan topik atau materi ceramah yang sedang disampaikan. Nah, di sini ada pemilihan materi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilihlah materi yang aktual. Nah, jadi pilihlah materi-materi yang masih hangat dibicarakan, masih hits, masih yang lagi naik daun. Itu kan apalagi di kalangan pelajar, di kalangan remaja. Sesuatu hal yang masih baru, masih hangat, masih hits, itu pasti akan lebih menarik minat si audiens itu untuk mendengarkan, untuk menyimak, seperti itu. Kemudian yang kedua, pisahkan materi pokok dengan materi penunjang. Nah, materi pokok, materi penunjang ini apa sih? Nah, materi pokok yaitu materi intinya. Nah, kemudian kalau materi penunjang itu yaitu materi-materi yang mendukung argumen-argumen, jadi berupa fakta-fakta yang mendukung materi pokok atau yang mendukung argumen dari si penceramah. Nah, yang selanjutnya yaitu usahakan materi padat sehingga ceramah tidak terlalu lama dan membosankan. Nah, penyampaiannya itu harus jangan bertele-tele, jadi harus yang to the point, dan tapi yang menarik. Nah, disitulah tantangan-tantangan dalam membuat teks ceramah. Jadi harus yang padat tetapi berisi, ada manfaatnya, dan juga tidak membosankan. Nah, itulah yang perlu diperhatikan dalam memilih materi dalam berceramah. Yang selanjutnya itu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan ceramah. Tapi kita pada pertemuan kali ini membahas tentang tentang isi dan struktur dari teks ceramah. Nah, setelah yang kita pelajari kemarin, ceramah adalah penyampaian informasi secara lisan kepada halayak. Informasi-informasi itu sifatnya memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Namun terkadang di dalamnya terselip ajakan atau bujukan. Oleh karena itu, ceramah sering disamakan dengan pidato, walaupun sebenarnya keduanya tetap berbeda.
pidato lebih terfokus pada ajakan, tetapi kalau ceramah itu lebih terfokus pada penyampaian informasi tertentu. Nah, jadi antara pidato dan ceramah itu meskipun ada beberapa hal yang menyerupai, yang mirip-mirip, tetapi kalau pidato itu lebih ke ajakan, lebih ke persuasif. Tapi kalau ceramah itu lebih ke penyampaian informasi, penambahan wawasan, kayak gitu. Nah, kemudian dalam teks ceramah ini ada 3 struktur teksnya. Yang pertama, pengenalan isu, yang kedua ada rangkaian argumen, dan yang ketiga ada penegasan kembali. Nah, pengenalan isu yang pertama. Pengenalan isu itu berupa deskripsi mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini ditandai dengan adanya pendefinisian atau ilustrasi peristiwa secara umum. Jadi pada pengenalan isu ini berisikan gambaran umum, pembukaannya dulu nih. Ceramahnya itu mau dibukanya gimana? Seharusnya diberikan pengenalan dulu, misal mau tentang bahaya gadget. Nah, diberi kemudian pengenalan isunya apa nih? Berikanlah definisi dari gadget. Gadget itu apa sih? Kayak gitu. Jadi perlunya pengenalan isu itu agar si pendengar itu memahami arti dari topik yang sebenarnya. Kemudian ada rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen itu berupa penyampaian pendapat disertai dengan fakta-fakta yang menjelaskan isu tertentu. Nah, jadi rangkaian argumen ini tadi si penceramah menyampaikan sudut pandang si penceramah terkait topik yang dipilih, kemudian dibantu dengan fakta-fakta untuk memperkuat argumennya. Jadi argumennya itu tidak terkesan asal. Jadi si pendengar itu meyakini argumen si penceramah itu benar adanya jika disertai dengan fakta-fakta yang relevan. Nah, selanjutnya terakhir ada penegasan kembali atau penegasan ulang, sama dengan teks eksplanasi ya. Nah, kemudian penegasan kembali ini berisikan penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, suatu penegasan kembali atau kesimpulan sebagai penguatan atas paparan-paparan sebelumnya. Hal ini mungkin pula ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Nah, dalam penegasan kembali ini tidak hanya berupa kesimpulan saja, jadi bisa berisikan rangkuman, kemudian penguatan dari dari pembahasan yang sebelumnya, dan bisa diberikan saran atau masukan atas atas topik yang dipilih tadi, dan bisa juga disebutkan atau dijelaskan amanat apa yang terkandung dalam topik tersebut, seperti itu. Baik, saya kira materi hari ini cukup terkait dengan menyusun bahan ceramah dan menganalisis isi dan struktur teks ceramah. Jika ada materi yang belum adik-adik pahami atau saya penyampaiannya terlalu cepat, adik-adik bisa berkomentar, bisa menanyakan di kolom komentar pada postingan materi teks ceramah ini. Silakan adik-adik berkomentar di sana, nanti kita akan berdiskusi bersama terkait pembelajaran hari ini. Nah, saya kira cukup pembelajaran hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.